Halo teman-teman Litnum, kembali lagi bersama saya Rani Fitriani dalam tantangan literasi 2025 sebagai pembimbing dari SDN Lewilayung. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu guru sekaligus pemilik bimbingan belajar yang ada di SDN Lewilayung. Penasaran apa saja yang menjadi topik pembicaraan kita? Yuk simak videonya. Oke teman-teman Litnom, kali ini saya sudah bersama Ibu Ai, atau anak-anak sering mengenal dia dengan sebutan Bunda Ai. Bunda Ai ini selain sebagai seorang pengajar di SDN Lewilayung, beliau juga memiliki usaha bimbingan belajar yang sudah beliau dirikan selama 3 tahun lamanya. Yuk kita cari tahu dan sedikit mengobrol bagaimana awal mula beliau bisa membuka usaha bimbingan belajar ini. Apa sih yang menginspirasi Anda untuk membuka usaha bimbingan belajar? Inspirasi saya itu waktu saya kuliah di semester 5 itu ada PPL. Nah, di daerah sini itu ada beberapa siswa SMP yang tidak bisa membaca ternyata. Nah, itu menjadi inspirasi awal saya. Lalu setelah itu saya juga berobservasi kepada rekan saya yang menginspirasi. Beliau juga membuka usaha bimbingan belajar juga. Jadi saya banyak belajar dari beliau seperti itu. Oke, berarti kurang lebihnya itu adalah pengalaman yang dulu pernah didapat waktu ke PPL. Betul. Oke. Nah, selama 3 tahun ini apa aja sih program unggulan yang rumah bimbingan belajar yang Ibu dirikan itu sering dicari atau sering diminati oleh orang-orang? Program unggulan yang pertama itu ada Calistung ya, membaca, menulis, berhitung dengan metode Montessori, dengan metode pengenalan verbal terlebih dahulu gitu. Jadi tidak berpatok pada membaca, tapi kita berprogram bahwa anak itu bisa karena terbiasa, jadi kita bangun minatnya terlebih dahulu. Nah, setelah minatnya terbangun, baru kita berikan metode yang berkualitas. Metode yang kita gunakan itu pengenalan verbal atau stimulus terlebih dahulu, karena biasanya anak-anak itu lebih mudah dalam nyanyian namun sulit saat membaca. Jadi kita ubah metodenya, dalam membaca itu kita kenalkan nyanyian atau stimulus terlebih dahulu. Lalu program unggulan yang kedua itu ada matematika. Nah, matematika lanjutan kita itu diberikan jarimatika dari penjumlahan, perkalian, pengurangan, bahkan pembagian kita gunakan jarimatika. Dan saya kembangkan jarimatika yang sudah ada dan diperbaharui menjadi lebih mudah untuk siswa-siswi seperti itu. Oke, ternyata banyak banget ya program unggulan yang berikan dari bimbingan belajar ini. Oh, kalau boleh tahu sebelumnya bimbingan belajarnya namanya apa? Nurajmia, Bimbel Nurajmia. Oke, untuk lokasinya sendiri Bu Ai, ada di mana? Lokasi unit pertama ada di Kampung Kalurahan, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka. Untuk unit yang kedua ada di Kampung Blok Hau, Desa Bojong Salam, Kecamatan Ranca Ekek. Jadi selama 3 tahun berdirinya bimbingan belajar ini, alhamdulillah dari tahun 2022 sampai sekarang sudah ada 2 cabang ya Bu? Betul, alhamdulillah. Kalau boleh tahu selama mendirikan bimbel ini apa sih tantangan yang dihadapi sebagai pendiri usaha langsung gitu? Kalau tantangan yang sering dihadapi itu dalam penyeleksian tutor ya, karena memang sulit sekali untuk mendapatkan tutor yang berkualitas seperti itu. Wah, terima kasih ya Bu Ai sudah sharing sedikit pengalamannya sebagai seorang pemilik usaha bimbingan belajar yang udah cukup hampir lama nih teman-teman. Beliau ini mendirikan bimbingan belajar ini. Malah sekarang alhamdulillah udah ada 2 cabang ya. Bagi teman-teman yang menonton video ini, kalau misalkan mau nyari bimbingan belajar di daerah Kelurahan dan Blok Hau, nah boleh ke bimbingan belajar apa? Bimbel Nurajmia. Mungkin ada nggak sih tips atau saran dari Ibu untuk teman-teman yang pengen juga memiliki usaha bimbingan belajar ini? Untuk membuka usaha di bidang pendidikan seperti ini, yang pertama itu kita harus terus belajar mengenai metode pembelajaran untuk anak-anak. Karena setiap anak-anak itu pasti beda metode pembelajarannya. Nah, yang kedua itu harus memiliki treatment yang khusus. Karena untuk anak SD, TK, dan PAUD itu ada bimbingan khusus, treatment khusus yang kita gunakan. Nah, yang ketiga itu branding. Saya pun
membranding bimbingan belajar saya di daerah Lewilayung ini. Oke, terima kasih Bu Ai untuk waktunya karena sudah memperbolehkan saya mewawancarai Bu Ai terkait profesi Bu Ai selain daripada guru juga pemilik usaha bimbingan belajar. Mungkin ini akan sangat membantu untuk teman-teman Litnum yang suatu saat nanti ingin juga menjadi seorang pengusaha dari bimbingan belajar. Sekali lagi terima kasih Bu Ai. Saya Rani Fitriani selaku pembimbing dari SDN Lewilayung akhiri sesi wawancara ini. Semoga wawancara saya bersama pemilik bimbingan belajar ini bisa menginspirasi teman-teman. Sampai jumpa di tantangan selanjutnya.